Nur Adnan Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah semua yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di sini keluarga besar Bapak Ismail beserta keluarga besarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kesehatan yang barokah, umur yang barokah, senang dunia wal akhirah, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dijadikan anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah, dan dimudahkan segala macam apa yang menjadi doa-doanya. Dan tentunya di sini kepada putranya yang bernama Imron, semoga cepat punya jodoh yang segera insyaallah ya. Pertemukan jodoh yang segera insyaallah ya. Amin. Juga terhadap juga jamaah yang lain yang masih masih sendiri ya, masih laki-laki. Kalau kerjakan saya tidak berani jamin ya insyaallah. Tapi insyaallah semua masih bagus semua insyaallah ya. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan cepat jodohnya mendekat insyaallah ya. Alhamdulillah. Dan di malam hari ini kembali kita ketemu lagi di kajian kita di malam hari ini setelah kita habis baca burdah. Seperti biasa kita ngaji, karena biasanya kita hataman kitab Riyadhus Shalihin, maka saya ambil juga ini dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Jadi kalau kalian yang ada bawa kitab, boleh silahkan dikeluarkan, bisa sambil menyimak. Nanti kalau itu kalau ada yang tidak tahu bisa dicatat di pinggirnya ya, belajar kayak anak-anak santri itu mulai seperti itu ya, insyaallah. Silakan ya bagi itu. Nah, saya di sini akan membuka tentang di sini Babul Tahrimil Hasadin ya, insyaallah. Di sini Babul Tahrimil Hasadin, yaitu bab tentang pelarangan hasud atau iri atau dengki ya. Bab tentang larangan untuk iri, dengki atau hasud disebut. Nah, disampaikan di sini beliau membukanya dengan Imam Nawawi ini ya. Wa huwa tamani zawalin na'mati an sahibiha sawa'un kanat ni'matan dinin au dunia. Bahwa hasud yaitu dia yang kehilangan ya, kehilangan atau menghilangkan nikmat dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sawa'un kanat nikmatan din, yaitu nikmat agama, au dunia, yaitu nikmat dunia. Jadi orang hasud itu adalah orang yang sedang dia kehilangan nikmat agama, kehilangan nikmat dunia. Kenapa dikarenakan dia kehilangan nikmat dunia, kehilangan nikmat agama? Karena dia tahu bahwa hasud itu adalah perbuatan yang melarang atau terlarang di dalam agama. Hasud itu adalah perbuatan yang terlarang dalam agama, serta kemudian juga termasuk orang yang kehilangan nikmat dunia. Hidupnya terasa tidak nyaman. Maka orang kalau hasud itu pasti dia tak nyaman hidupnya. Dunia itu terasa sempit, padahal dunia ini lebar. Sempit benar dunia itu rasanya, sehingga dia selalu berpikir terus, dia tidak nyaman perasaan, tak nyaman pikiran, karena dia berpikir terus dia tadi tersebut. Kenapa? Karena tadi itu dia merasakan dirinya ada kehilangan nikmat. Nah, ini termasuk orang yang hasud tadi tersebut ya. Wa qala Allah Ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yasuduna nasa ala ma'atahumullah min fadli, yaitu adakah mereka orang-orang yang mereka merasa iri kepada manusia yang lain dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi di sini
bahwa dalam kehidupan ini ada orang yang dia merasa iri kepada manusia yang lain tadi tersebut atas nikmat yang Allah berikan. Nah, maka saya pernah nyampaikan di sini seperti kasus yang baru-baru ini lagi viral di media sosial ya. Sebenarnya kalau di luar-luar sih biasa-biasa aja, enggak ada viral-viralnya gitu, enggak ada masalah gitu ya. Tapi cuma di media sosial aja, apalagi di media kayak TikTok segala macam tuh ya. Nah, media-media itu saja. Nah, itu seperti contohnya mengenai nasab Ba'alwi ya, nasab Ba'alwi. Bagaimana di situ banyak dibahas, ada salah satu seorang kiai yang saya ceritakan kembali ya, walaupun ini sudah sering mungkin saya sampaikan, tapi ini kita berjaga-jaga ya, karena hasud itu bisa melahirkan kebencian. Hati-hati, jadi bisa melahirkan kebencian. Ada salah satu beliau menyampaikan bahwa ini adalah sebuah penelitian. Nah, penelitian. Jadi kalau orang-orang akademisi pasti tahu kalau penelitian itu harus menghadirkan saksi dan kemudian harus menghadirkan ahli-ahli. Jadi penelitian itu harus dengan ahli dan dengan data-data akurasi yang baik. Nah, jadi kalau penelitian disertai dengan nafsu syahwat, maka yang muncul adalah perasaan tidak senang kepada seseorang, kemudian dia membuat kajian-kajian ilmiah tersebut, dan tentu hasilnya akan tidak baik buat persatuan dan kesatuan daerah serta bangsa kita. Maka banyak di sini sudah memberikan respon. Jadi kalau orang yang memang dia benar-benar ilmiah, dia harus siap untuk diuji. Bahasanya kan tidak ada yang membalas secara ilmiah, padahal banyak sudah membahas secara ilmiah tapi memang tidak mau menerima tentang balasan ilmiah, seperti dari Gus Rumel misalkan, kemudian dari Habib Idrus Al-Idrus, kemudian dipersilahkan juga dari Robitoh membuka diri, silahkan main-main ke Robitoh, di sekitar Robitoh, nanti bisa diskusi di sana. Nah, tapi ternyata tidak mau, dan sudah diberikan juga balasan itu balasan berupa kajian ilmiah oleh Gus Rumel juga iya, kemudian juga yang lain, dan bahkan baru-baru ini oleh salah satu ustadz dari Sidogiri, benar-benar beliau bukan menantang, mengajak diskusi, tapi ternyata beliau juga tidak mau. Padahal janjinya beliau itu siap diskusi 3 hari 3 malam untuk membahas masalah nasab Ba'alwi tersebut, tapi ternyata beliau tidak mau. Nah, inilah yang dinamakan bahwa apabila penelitian itu berdasarkan untuk mencari hal-hal yang buruk atau hal-hal keterputusan daripada nasab, bukan mencari ketersambungan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Dia tidak akan bisa menerima kebaikan apapun. Kenapa? Mungkin wallahu alam bisawab, apakah itu terjadi dalam pemikiran beliau tersebut, dia sedang berkecambuk sesuatu yang tidak senang dengan seseorang sehingga kemudian mengakibatkan diputus semua mata rantai daripada nasab Ba'alwi. Ini sangat berisiko sekali. Padahal di para kiai-kiai kita, para kiai dari NU sudah memberikan sebuah gambaran yang detail tadi tersebut. Nah, ini sebuah gambaran ya, saya sampaikan kepada kalian. Jadi kalau kita memberikan tesis atau memberikan karya ilmiah, maka itu adalah untuk mencari sesuatu jalan keluar. Jadi kalau mencari sesuatu jalan keluar ya harus berembuk diskusi atau kemudian adu ilmiah. Nah, seperti itu. Tapi kalau ternyata tidak mau seperti ini beresiko sekali. Berarti memang tidak menginginkan hal tadi tersebut. Apalagi kemudian ajakan beberapa diskusi dari beberapa santri-santri muda, beliau tidak menginginkannya. Nah, namun ini adalah gambaran saja saya sampaikan kepada kalian bahwa kalau berangkatnya itu dari niat baik, maka insya Allah akan ketemu sesuatu yang baik. Tapi kalau berangkat dari niat yang kurang baik, maka Allah akan tunjukkan, percaya deh, Allah akan tunjukkan bahwa suatu saat ada bagaimana apakah niat itu baik apa tidak, bisa akan kelihatan nanti. Bisa kelihatan nanti itu adalah dia tidak akan bisa menerima apapun bentuknya walaupun itu benar. Jadi kebenaran itu tidak akan bisa
diterima oleh orang-orang yang mereka memang tidak menyukai tentang hal-hal tadi tersebut. Nah, ini adalah seperti hasut, iri, dengki tadi tersebut ya. Jadi seperti contoh, maka saya sering bilang juga kepada kalian, kita kalau diskusi, kita kalau ngobrol dengan teman, maka jangan sampai kita merasa bahwa kita adalah yang paling benar. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani mengikuti bagaimana dawuhnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mengingatkan kepada kita untuk apa? Untuk bahwa apabila kita berada di depan kita, Sayyidina Ali juga menyampaikan hal yang sama. Apabila kita ada di depan kita ada seseorang yang bercerita tentang hal-hal yang kebaikan, maka posisikan dirimu bahwa orang yang ada di hadapanmu itu lebih mulia, lebih baik daripada diri kita. Maka insya Allah akan muncul di situ adalah tawadhu, zuhud, sekarang muncul dalam hatimu. Sekarang kita kehilangan banyak orang-orang, mohon maaf, di beberapa seminar-seminar saya memberikan sebagai narasumber, saya sampaikan bahwa sekarang ini orang berilmu banyak, hatam Quran, hatam hadis segala macam, bahkan nahu sorab menguasai, tentang ilmu mantiknya menguasai, masya Allah, bahasa Arab menguasai. Tapi kita kekurangan orang yang mereka benar-benar menguasai akhlak dan hati yang baik. Kita lupa bahwa nanti suatu saat di akhirat itu orang akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Qalbun salim, dengan hati yang bersih, hati yang terjaga. Itu yang paling penting. Maka mulai dari sekarang kita bagusin hati kita, karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, yang Allah menyaksikan apa yang ada di dalam hati kita. Karena Allah mengetahui hati kita tersebut, Allah mengetahui yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bidatis sudur, Allah mengetahui isi hati daripada hamba-hambanya, mengetahui isi yang ada dalam dada daripada hamba-hambanya. Jadi Allah tuh menyaksikan hati kita. Maka mau ilmu kita setinggi langitnya apapun, kalau akhlak kita rusak, orang lain tidak tahu, bisa bahaya. Maka saya sering menyampaikan, kebencian itu hasut, iri, dengki bisa melahirkan kebencian. Kebencian itu ada dua. Kebencian yang terlihat bisa dinasihati oleh kawan, bisa diingatkan oleh kawan. Tapi kebencian yang tidak nampak, yang dia hanya dari dalam hati, yang hanya diri dan Allah saja yang tahu, ini orang tidak bisa nasihatin, orang lain tidak bisa nasihatin. Ini bahaya. Kebencian yang seperti ini bahaya, karena tidak bisa dinasihatin. Kenapa? Tertutup dengan ilmu, tertutup dengan dia punya keilmuan, dia menjabarkan ilmu yang luar biasa, lalu kemudian membuat pemikirannya benar dengan ilmunya tadi tersebut. Kebenciannya tertutup dengan keilmuan yang dia miliki, sehingga tidak akan nampak dan kemudian mampu membalikkan itu semuanya. Tapi di situ ada kebencian. Maka jangan kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Jadi banyak sekali para ulama-ulama kita sudah mengingatkan tentang kita, mengingatkan tentang hal ini kepada kita. Bahkan bagaimana para ulama-ulama kita terdahulu mengingatkan tentang berbagai macam hal. Apalagi dengan yang tadi saya sampaikan, viralnya tentang nasab tadi tersebut. Saya sering bilang kepada kalian, gak usah kalian mikir gitu, gak usah, udah. Kalian pokoknya percaya ada sama guru-guru kita. Guru-guru kita itu udah bagus dah. Sekelas Ibnu Hajar Asqalani, sekelas kemudian Al-Murtadha Az-Zabidi, kemudian sekelas juga kemudian para ulama-ulama besar seperti ulama Indonesia Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, sekelas beliau-beliau aja, Mbah Maimun Zubair, itu beliau-beliau aja Masya Allah. Udah ikutin aja guru-guru kita. Nah, cuman saya memang sering ingatkan, Habib yang baik, yang bagus, maksudnya yang dia berilmu, kau cari ilmu. Jangan kau cari ilmu sama Habib yang tak ada ilmu, tak boleh. Karena orang tak ada ilmu memang tak boleh dijadikan guru. Jadi kalau mau menjadikan guru, cari Habib yang dia berilmu, kiai yang berilmu, ustadz yang berilmu. Jadikan dia guru. Kalau dia tidak ada guru jangan. Kalau dia tidak ada ilmu jangan. Kenapa? Karena ilmu ini harus bersanad.
sanadnya terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat dari kiai, dapat kiai atas, dapat habib atas, terus dari kiai, dari habib, dari kiai, dari habib, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Jadi kalau cari ilmu yang bersanad, nah kepada habaib, kepada habib, pada iye segala macam, kita cintai beliau. Kita cintai, kita senangkan beliau. Kita hormati beliau, walaupun hormat dan mencintai itu kepada semua makhluknya Allah, tapi kepada salah satu daripada dzurriyyat Nabi tersebut, maka kita kasih kelebihan. Kenapa? Karena beliau itu mendapatkan fadl ihtisos, ya. Fadl ihtisos itu apa? Fadl ihtisos itu adalah sesuatu yang didapat manusia tanpa usaha, ya, sesuatu yang didapat manusia tanpa usaha. Contohnya apa? Kita jadi orang Madura itu bukan keinginan kita, betul? Nah, kalau suruh milih kalian jadi orang Madura atau orang Mekah, pilih mana? Nah, sayangnya lahir kalian di petani, nah, gitu kan? Nah, nggak bisa milih kita. Nah, itulah tempatnya. Ada orang yang lahir sebagai orang Dayak, ada orang lahir sebagai orang Bugis, ada orang lahir sebagai orang India, ada orang lahir sebagai orang Jawa, ada orang lahir sebagai orang Arab. Itu mereka masing-masing. Dan ada orang yang lahir mereka dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada fadl ihtisos, ini adalah sebuah karunia Allah berikan tanpa dengan usaha. Tidak bisa minta request gitu. Masa kita request nanti ya Allah, saya tolong lahirkan saya nanti di itu ya, di Syria atau di Madinah. Tak bisa kita, karena memang tak bisa untuk memilih. Jadi kita nikmatin. Nah, maka untuk dalam hal ini bahwa jangan sampai kita lalu kemudian dengan beliau-beliau yang punya ilmu tuh kita jadi hilang keberkahan ilmu kita. Ingat bahwa ilmu yang kita dapat ini nyambung sanadnya sampai itu pasti kepada Rasulullah SAW. Pasti muaranya, mau dia ilmu syariat, hakikat, makrifat, itu semuanya nyambung sampai Rasulullah SAW. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian ada orang yang mereka tidak percaya dengan dzurriyyat Nabi, bahkan mengatakan putus, pada ulama-ulama terdahulu tidak mengatakan seperti itu. Tidak ada dalam, boleh dicari kitab manapun yang berani memutuskan nasab Ba'alwi, itu tidak ada, kecuali inilah nih, baru ini terjadi nih. Atau mereka yang pakai model kayak bloggers itu pun bukan resmi. Nah, sedangkan Nakobah internasional semuanya sudah mengakui. Jadi bahaya, jangan sampai kita hilang ilmu kita, hilang barokah kita, hilang kemanfaatan kita dikarenakan kita kemudian ada prasangka buruk atau apa saja. Maka kalau guru kami dulu menyampaikan bahwa Kiai Abdul Hamid itu, beliau mengingatkan kepada kami, pada kita itu, bahwa tidak perlu untuk ini, bukan hanya prasangka baik, tapi memang dibutuhkan adalah keyakinan. Kenapa? Dari atasnya itu udah nyambung, udah bagus. Nah, nyambung udah bagus. Cuman kalau ada habib atau ada iye atau siapa saja mereka itu degil, bajingan segala macam, jangan kita ikut. Nah, lihat ada habib minum minuman keras, malahan ayo beb kawankan beb. Nah, jangan, bahaya nih. Nah, lihat habib judi, lalu ayo kawankan beb. Nah, dikawankan malahan. Tidak ada modal, habib ini dimodalin. Ah, itu bahaya tuh. Nah, ya. Jadi kalau perlu malahan dinasihatin. Nasihatin habibnya. Diingetin, yang mereka yang malas segala macam, malas sholat segala macam, diingetin seperti itu. Karena menuntut ilmu itu wajib dari muslim laki-laki dan muslim perempuan. Laki-laki dan perempuan dihukumnya wajib menuntut ilmu. Nggak hanya kepada masyarakat umum, mau dia habib, mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia santri, mau dia masyarakat awam, mau dia raja, mau dia pejabat, menuntut ilmu hukumnya wajib. Nah, jadi kalau udah menuntut ilmu hukumnya wajib, tidak ada batasan. Kau dari suku apa, kamu dari apa? Nah, seperti itu maksudnya. Jadi sampailah kita ketemu dalam, saya sering sampaikan bahwa masalah sholat saja tidak ada perbedaan. Kalau sholat raja duduk di kursi, rakyat jelata kemudian di bawah. Tidak ada seperti itu. Semuanya sama, duduk di bawah, kecuali mereka yang sakit, mereka yang tua, sepuh, mereka boleh duduk di kursi. Tapi itu pun kursinya kursi biasa, bukan kursi sofa.
kursi sofa tidur nanti malahan kan, kalau sholat dikasih kursi sofa ya. Nah jadi silakan. Nah jadi seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan dalam syariat itu sama. Puasa Ramadan tidak ada perbedaannya. Nanti kalau raja nih puasa Ramadannya sampai setengah hari, kalau yang rakyat biasa sampai full sampai maghrib. Oh tidak ada gitu. Semuanya full sampai maghrib, tidak boleh. 1 bulan. Nanti kalau kurang 1 bulan harus dibayar nanti setelah Ramadan. Nah ini syariat tidak berpihak kepada siapapun, semuanya. Jadi kalau masalah bab ini semuanya makhluknya Allah, semua hambanya Allah yang mereka beriman wajib mereka melaksanakan. Mau dia kiai, mau dia habib sekalipun, mau apapun wajib dia untuk ngikutinnya. Nah, maka saya sering menyampaikan, insya Allah kalau habib-habib insya Allah yang sering kumpul dengan kami, saya sering mengingatkan untuk menghormatin para siapapun mereka, terutama para kiai-kiai. Masya Allah, guru ngaji kita kadang begini ya, kita tuh kadang susah untuk ngurus anak kita sendiri untuk ngaji. Benar, walaupun kalian adalah orang yang pandai ngaji, tapi kadang-kala untuk anak kita kadang-kala kita ngajikan sama orang. Betul tak? Betul. Kenapa? Nggak tahan gitu, nggak sabaran kita pengennya rasa udah ini kalau macam-macam yang di plaza ya sama bapaknya kan. Nah, karena geram dia. Tapi dia adalah bagus di ngajikan sama orang. Biar lebih ngerti, lebih nyaman dan lebih ada rasa takut anaknya dengan orang lain. Kalau sama bapaknya sendiri nggak ada takutnya tuh. Ya, malah ngolok-ngolok, kadang ketawa-ketawa kan lagi kan. Nah, tapi kalau insya Allah kalau dia orang lain, anak ini lebih paham. Nah maka di sini bahwa orang yang mereka yang hasud atau mereka iri, maka dia bisa kehilangan nikmatnya Allah, terutama yaitu nikmat agama, nikmat agamanya, yaitu nikmat ad-din au dunia, dan nikmat dunia. Nikmat dunia di sini adalah dia kehilangan kebahagiaan. Tiap hari kalau dia udah ada rasa benci sama orang, udah ada hasud, udah ada iri, setiap hari dia mikirkan bagaimana cara supaya dia bisa supaya orang yang dibenci itu terus dia senantiasa dapat membalas kebenciannya, terus menunjukkan hasudnya dari tersebut. Karena apa? Dia tidak ada pikiran lain kecuali dia memang rasa senang kalau orang yang dibenci sama itu merasa tidak senang, dia merasa senang. Nah, itu ciri khas orang yang hasud ya, hasud segala macam, iri, dengki. Nah, iri dengki tadi tersebut bisa menghasilkan kebencian. Iri dengki bisa menghasilkan kebencian. Kemudian bahkan Allah SWT pun sudah mengingatkan bahwa iri dengki tadi tersebut pada manusia yang lain itu ada gitu loh. Maka hati-hati kita berdoa kepada Allah SWT agar hati kita dijauhkan dari perasaan-perasaan iri dengki. Itu penting sekali ya, sangat penting sekali. Kemudian di sini disampaikan bahwa an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Amin. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iyyakum wal hasada." Nah, ya perhatikanlah kamu atau berhati-hatilah kamu dengan hasud ya, dengan sifat hasud. Berhati-hatilah kamu dengan hasud. Fa innal hasada yaqulul hasanat, karena hasud itu bisa memakan, bisa menghancurkan perbuatan baik kita, amal-amal baik kita. Kama ta'kulun nara, atau apa? Sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Nah, jadi hasud itu rugi besar bagi orang yang ada dalam diri dia ada kebencian, hasud kepada orang lain. Kenapa? Amalnya itu hilang tanpa dia sadari. Seakan-akan dia memiliki ilmu yang banyak, seakan-akan sholatnya itu bagus, seakan-akan puasanya bagus, ilmunya bagus, kitabnya bagus, tapi sebenarnya keberkahan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari tersebut, dan kemudian sudah Allah hilangkan kebaikan-kebaikannya.
kebaikan di sini bisa jadi barokah, ketersambungan antara seseorang murid kepada gurunya, bisa saja itu terputuskan oleh Allah diputusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dinamakan bahwa saya pernah sampaikan, durhaka kepada orang tua, insya Allah kita masih bisa kita minta ampun sama Allah dan minta maaf sama orang tua kita. Kenapa? Durhaka sama orang tua tuh kita terasa kita, langsung kita bisa minta maaf sama orang tua kita, minta ampun sama Allah, selesai. Insya Allah diampuni sama Allah, dimaafkan sama orang tua kita. Tapi kalau durhaka sama guru tanpa kita sadari seperti ini, menggunakan ilmu kita dengan hal-hal yang buruk, maka itu termasuk durhaka kepada guru. Maka putuslah kemudian barokahnya. Maka sampai Habib Abdullah bin Haddad itu beliau menyampaikan bahwa orang yang mereka sudah durhaka kepada guru, mau didoain 70 wali sekalipun dari timur dan barat, tidak akan dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah sebelum gurunya ridho. Nah, sekarang bagaimana kalau gurunya udah wafat sedangkan dia nyakitin gurunya? Bagaimana cara mendapatkan ridho gurunya? Nah, makanya orang-orang ahli sunnah wal jamaah Nahdiyin itu atau NU itu, beliau tuh sangat benar-benar menjaga rasa kepada guru-guru itu, dijaga rasa tadi tersebut. Karena apa? Karena ini bisa membawa kebaikan dalam diri dia. Karena orang masuk surga belum tentu dengan keilmuan yang kita miliki. Bisa saja orang masuk surga dengan barokah yang kau dapat. Bisa aja dengan barokah kau bisa dapat masuk surga. Ilmu kita mungkin tidak seberapa, tapi barokah tadi tersebut ada sehingga membuatkan kita bisa sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beruntung orang yang terus menjaga sanad kebaikan kepada gurunya dengan baik. Maka ada istilah sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'na. Terus ikutin apa kata guru. Kalau udah sami'na wa ta'na, jangan hanya bilisan, tapi dengan ucapan dan perbuatan kita, hati kita baguskan, kita benar seperti itu. Jangan sami'na wa ta'na dalam ucapan, tapi perbuatan kita ternyata berbeda. Nah, ini seperti ini bisa saja ini yang dinamakan adalah orang yang mereka ada hasud atau mereka ada kebencian. Ucapannya berbeda, lalu kemudian hatinya juga berbeda. Orang kalau sudah terlalu banyak menghujat orang terlalu banyak menjelekkan orang, maka di sini disebutkan bahwa mahjubun bilisanina. Apa itu mahjubun bilisanina? Doa dia tertolak. Doa dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ucapan dia yang tidak pernah baik, ucapan dia yang selalu menjelekkan orang, ucapan dia itu seakan-akan dia itu adalah orang ulama besar, tapi ternyata sudah Allah cabut doa-doa keberkahan doanya tuh, ya Allah, tanpa disadari. Nah, itu kan merugikan juga. Emang apalagi kalau sekelas ulama yang dia punya pondok pesantren, mau dia kiai, mau dia habib, mau siapapun dia punya pondok pesantren, sampai dicabut mahjubun bilisan yang tadi disebut, lisan kebaikan doanya tadi disebut dicabut keberkahannya, wah udah rugi. Nah, maka jangan kita hilangkan kebaikan kita dengan hasud tadi disebut. Hasud itu cepat dia bakar amal-amal baik, itu tuh cepat dia, seperti membakar kayu yang kering. Mau kretek, wah cepat habisnya tuh kayu yang kering tuh dibakar. Nah, itu hasud tuh bisa membakar kebaikan kita seperti itu. Nah, mulai dari sekarang kita berusaha untuk selalu prasangka baik sama orang. Tak ada ruginya kita prasangka baik sama orang, walaupun sama batu sekalipun. Bener, sama batu dan sekalipun. Jangan kalian hanya sama manusia, sama makhluknya Allah, pohon segala macam. Nah, jangan kalian punya prasangka buruk kepada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ketika Ashabul Kahfi, beliau masuk ke dalam gua, kemudian tertutup pintu gua tadi tersebut, tapi dengan memberikan kebaikan-kebaikan yang diceritakan menjadi wasilah, batu tuh bisa bergerak. Prasangka baiknya bagus, batu tuh bisa bergerak, kemudian mereka bisa keluar dengan sebab menceritakan kebaikan, bergeser batu itu sedikit. Nah, padahal itu sesuatu yang tidak logis, tidak masuk akal.
tapi Allah punya kuasa. Maka Allah bisa kemudian menggeser batu tadi tersebut atas izin Allah, disuruh malaikat untuk menggeser batu tadi tersebut sedikit-sedikit tadi tersebut. Nah, dan memang hasud ini sudah ada sejak zaman dulu. Hasud iri itu sudah ada sejak apa? Manusia pertama itu diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, punya anak namanya Qabil dan Habil. Nah, beliau berdua itu sampai menumpahkan darah karena apa? Ada hasud, ada iri dengki. Keduanya kemudian bertempur karena apa? Tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang satu ingin istrinya lebih cantik, yang satu mempertahankannya tadi tersebut, sehingga kemudian dibunuhlah tadi tersebut. Nah, terjadi pembunuhan pertama dikarenakan apa? Kedengkian yang ada. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu sudah Allah beri gambaran kepada kita bahwa ternyata barang seperti ini ada, hati-hati. Mau jangankan sekelas Habib Kiai atau kemudian putra Kiai atau siapapun, anak Nabi itu ada gitu loh. Nah, maka kita mau hati-hati, jaga hati kita dengan baik. Nah, cuman saya sering sampaikan kepada teman-teman, kalau ngasih pembanding jangan pakai putra Nabi Nuh, karena putra Nabi Nuh itu orang kafir. Dia tidak mengikuti, dia tidak beriman kepada ayahnya, tidak beriman kepada Nabi Nuh, jadi tidak bisa dijadikan pembanding. Anak Nabi Nuh aja masuk neraka. Nah, anak Nabi Nuh jangan dibandingkan. Beliau itu memang udah kafir gitu loh. Nggak ikut apa? Nggak ikut Nabi Nuh. Nah, cari pembanding harus pembanding yang baik. Nah, lalu kemudian jangan sampai kita kemudian muncul bahasa-bahasa untuk menjatuhkan orang. Saya tuh heran kadang-kala kenapa orang itu bisa ribut, kenapa orang bisa sampai segala macam tuh heran. Padahal kalau kita mulai dengan prasangka baik, insya Allah jadinya bagus. Tidak ada keributan, tidak ada segala macam. Enak, duduk santai, ngobrol, ketawa sama-sama, bahagia sama-sama, itu nikmat. Tapi inilah memang makin kesini, makin akhir zaman, memang Allah tetapkan. Makin kelihatan akhir zaman ini terus, makin Allah tunjukkan. Kenapa? Suatu saat Allah akan angkat ilmu. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Yaitu ulama-ulama diwafatin oleh Allah. Ulama-ulama yang Masya Allah diwafatin oleh Allah. Tinggallah lalu kemudian orang-orang yang mereka mungkin pintar. Mereka pintar lalu berdebat tak karuan. Karena apa? Dengan nafsu. Nah, maka kalian kalau ingin menyampaikan sesuatu jangan dengan nafsu. Kalian nasihatin istri kalian dengan kasih sayang, jangan dengan nafsu. Karena kalau kalian menasihatin istri kalian dengan dengan nafsu, pasti yang terjadi adalah keributan. Itu pasti. Nah, pasti. Dan jangan kalian kemudian membiarkan istri kalian menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Berusaha terus ingatkan istri kalian untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di akhir zaman ini mau kita perlu hati-hati. Kita jaga. Kita didik istri kita dengan didikan yang baik. Yang pertama adalah untuk tidak dia melawan kepada suami. Itu paling penting. Jangan bantah omongan suami, kecuali itu berkaitan mengenai keimanan. Suaminya ngajak keluar dari Islam, suaminya ngajak keluar dari keimanan, melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan wajib yang diperintah oleh Allah, itu boleh seperti itu. Tapi kalau masih dia bagus, nah cuman balik cuman teler aja suaminya, tapi dia masih kena tidak macam, jangan kita sampai kemudian melawannya dulu, jangan ya. Nah, tapi intinya di sini saya ingin sampaikan bahwa ajarin istri kita dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, apalagi ini berkaitan di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini banyak hal yang perlu kita lakukan. Nah, kalau Syekh Sulaiman itu Syekh Sulaiman beliau menyampaikan, ada salah satu ucapan beliau, nasihat-nasihat beliau, bahkan dia menyampaikan bahwa salah satu keutamaan perbuatan yang baik dilakukan di bulan Muharram, salah satunya apa? Di antaranya tadi itu sholat. Kerjakan sholat, itu Syekh Sulaiman. Sholat dibagusin. Yang kemarin belang-belang cuman dapat maghrib sama isya atau maghrib sama asar, dibagusin. Nah, alhamdulillah saya bukan hanya maghrib isya, alhamdulillah semuanya tidak saya kerjakan. Itu bahaya. Ya.
Itu parah namanya ya. Ya, jadi semua dikerjakan, udah mulai bagus. Habis itu kemudian apa lagi? Puasa sunnah. Mulai dibagusin puasa sunnah di Muharram ini. Nah tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 silakan. Nah Tasu'a sama Asyura. Tadi ini Asyura ya. Ini sekarang udah masuk di malam 11-nya. Nah, apalagi kemudian dianjurkan yaitu kita untuk banyak bersedekah. Sedekah kemudian memberi nafkah lebih kepada istri kita. Nah, kalian kasih nafkah lebih sama istri. Ini malah dikurangin malahnya. Nah, jangan. Di bulan Muharram ini apalagi Asyura tadi ini, kalian makannya harus dibagusin sedikit. Yang biasanya tuh makan ikan asin, dinaikkan levelnya jadi makan apa? Jadi makan sate kambing ke, gulai kambing ke, nah gitu. Jangan kemudian makan ikan asin malah makan nasi putih ya. Nah, itu turun berarti itu, ya. Tapi dibagusin, levelnya dibagusin. Apalagi kemudian sedekah dibaikin, silaturahmi dijaga, mengunjungi guru yang masih hidup maupun berziarah kepada guru yang sudah wafat, mengunjungi saudara yang hidup maupun saudara yang sudah wafat kita ziarahin terus seperti itu. Ini bulan-bulan ini bulan bagus nih. Nah, bulan bagus dan mengunjungi orang yang sakit. Di kampung saya tidak ada yang sakit, Beb. Ya, temen. Ini kan musim banyak penyakit nih. Nah, datangin tak apa-apa. Boy, mudah-mudahan kau cepat sembuh, boy. Nah, jadi orang tuh senang, alhamdulillah, ya amin amin. Nah, tapi tetangga aku tuh baik sakit kayak kau gini lah nih, 3 hari mati, boy. Nyamuk. Kalau mau ngasih saran, ngasih masukan kepada teman supaya teman tuh bersemangat. Semangatnya itu semangat untuk sembuh. Jangan malah semangat merasa malah takut. Nah, sakit apa kau? Inilah dada sesak, batuk-batuk segala macam, kadang hidung tersumbat. Inilah nih katanya nih. Kayak gini lah nih katanya. Kemarin tetangga aku tuh 7 hari dia langsung dia mati tuh. Kau udah berapa hari katanya? Nah, aku 3 hari di rumah sakit ini, berarti 4 hari lagi, boy katanya. Apa enggak ngeri orang begitu kan ya. Nah, jadi dibagusin ya. Bagusin, kasih ngomong insyaallah sehat boy. Nah, sehat kau boy ya. Sana mengunjungin orang sakit, memberikan lebih segala macam. Apalagi kemudian memakai celak, anjurannya seperti itu juga. Pakai celak. Nah, saya tak ada celak, Beb. Aku pakai arang pun terserah lah ya. Pakai pantat panci kau mau boleh ya, insyaallah. Nah, tapi anjurannya memang seperti itu, pakai celak. Nah, pakai celak silakan. Kemudian apalagi kemudian seperti misalkan setelah pakai celak motong kuku, potong rambut, potong kuku. Habis itu kemudian baca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Surah Al-Ikhlas 1000 kali beliau menyampaikan, Syekh Sulaiman itu menyampaikan yaitu di saat Asyura. Hari ini maksudnya. Di hari Asyuranya itu, supaya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Bayangkan kalian bagaimana rasanya kalau diperhatikan sama orang yang kita cintai, senangnya luar biasa. Bagaimana kalau kemudian kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa. Nah, kalian boleh baca itu, tapi ini selama Muharram ini silakan kalian boleh baca. Makanya saya ngambil hataman kitab Riyadhus Shalihin, saya cari barokah memang di bulan Muharram. Saya cuma berpikir begini, saya cuma berprasangka baik ya. Kita ambil tahadus bin nikmahnya. Saya mungkin amal-amal saya tidak seberapa. Kalian mungkin masya Allah amalan kalian insya Allah luar biasa kalian. Saya mungkin amalan saya tidak begitu banyak. Tapi dengan saya mengajak kalian untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin, yang kegiatan kalian mungkin malam-malamnya kalian mungkin banyak tidak karuan. Di malam-malam Asyura, di malam-malam bulan Muharram, ada yang bisa kalian lakukan amalan yang istiqomah, yaitu membaca kitab. Maka saya sering bilang, beruntung orang yang setiap malam itu mereka bisa baca kitab. Mohon maaf ya, bukan berarti saya kemudian memaksakan kalian untuk baca kitab, enggak. Kita tabarukan aja lah, tabarukan kitab, walaupun baca cuman sepatah 2 patah kalimat, yang penting cari berkahnya. Kenapa? Yang kita baca adalah kalimat atau ucapan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ucapan ulama yang ditulis.
kemudian ucapan Rasulullah yang ditulis oleh ulama tadi sebut. Nah, ini ucapan Rasul, bagaimana ini berkah, kita cari berkahnya. Mungkin dengan sebab ini ya Allah kita dijadikan atau ditetapkan sebagai muridnya daripada Imam Nawawi. Nah, Masya Allah kan. Nah, beliau luar biasa. Nah, banyak kitab-kitabnya beliau. Nah, Imam Nawawi ya. Nah, jadi ambil berkahnya. Nah, walaupun sekalimat, dua kalimat enggak bismillah, bismillah dah bismillah pokoknya kita kerjakan. Yang penting ambil barokahnya. Kita kadang ngaji udah tada, kemudian ngaji enggak apapun enggak, segala macam enggak, kebaikan pun enggak. Kemudian kita pun enggak melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang soleh juga, jangan. Nah, lebih baik kita ambil walaupun sedikit, ambil berkahnya ya. Nah ini yang berkaitan mengenai bahwa hasud tadi tersebut ya. Jadi hasud ini dia dengki, dia bisa melahirkan kebencian. Kita mulai dari sekarang kita perbaiki hati kita. Tidak ada sekalipun manfaat kebaikan daripada orang hasud atau orang dengki, tidak ada kebaikannya. Tidak ada. Kanjeng Nabi menyampaikan, la hasadat illa isnatin. Boleh kau benci dalam dua hal, boleh kau hasud dalam dua hal. Bukan benci, hasud iri. Kau boleh iri terhadap dua orang. Siapa itu? Yaitu orang yang dia punya ilmu, mengamalkan ilmunya siang dan malam. Kau boleh iri. Ini tidak ada ilmu. Nak benci sama siapa? Susah juga. Nah, mau iri udah tidak ada ilmu, tidak mau pengen cari ilmu, tidak pengen. Kalau kita iri terhadap orang yang mereka punya ilmu adalah kita munculnya adalah menuntut ilmu. Jadi Jadi menuntut ilmu, kemudian datang ke majelis. Nah, kemudian orang yang kedua yaitu orang yang memiliki hartanya, kemudian dia mendermakannya, mensedekahkannya di jalan Allah siang dan malam. Nah, ini kita kadang duit kita tidak banyak, lagaknya minta ampun. Utang bertepek-tepek, ngakunya kaya, coba. Nah, jadi kalau bisa, saran saya, kalau kita boleh iri sama dua orang tersebut, mereka yang punya ilmu tapi ilmunya diberikan kepada orang siang dan malam, itu kalian boleh iri. Kalian, ya Allah saya pengen punya ilmu, ya Allah saya biar bisa bagikan ilmu saya. Nah, bagus. Nah, habis itu kemudian orang yang mereka punya harta, mereka mendermakannya, mensedekahkannya harta tersebut siang dan malam. Nah, sedekah itu Masya Allah ganjarannya besar. Jadi saran saya, kita jangan pelit-pelit dalam hidup ini. Percaya sama saya, orang kalau dia baik di jalan Allah, maka Allah akan bagusin dia. Bener, Allah akan bagusin dia. Tapi kalau dia pelit, wah udah sempit jalan hidup dia, sumpek dalam hidup dia, bener susah hidup dia. Tapi kalau dia karim, dia orang mudah ngasih, wah insya Allah Allah kasih gampang. Benar, dikasih gampang. Karena orang yang mereka pada hakikatnya orang itu dia berbuat baik, mampu bersedekah, insya Allah. Kita tuh kadang-kala minta syafaatnya Rasulullah SAW. Pengen diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pengen dijadikan sebagai umat yang dicintai, dirindukan sama Rasulullah. Kan itu harapan kita, betul tak? Tapi coba sekarang saya sampaikan kepada kalian, dengan dosa kita yang banyak, masinnya kita yang begitu luar biasa, malasnya kita mencari ilmu, menjelekkan orang semau hati kita, hasut sana hasut sini, semau kita bergibah segala macam. Bandingkan itu dengan sahabat, tidak usah dengan inilah dengan untuk mengikuti teladannya Rasul. Lihat bagaimana sahabat. Bandingkan dirimu dengan sahabat. Siapa itu? Sahabat Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan. Saya pernah sampaikan kepada kalian,
Sahabat Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah beliau bersedekah, pernah memberikan sedekah di jalan Allah kepada baginda Nabi sebanyak 4.000 dinar. 4.000 dinar. 1 dinar itu ukurannya adalah 4 gram emas. 1 dinar itu 4 gram emas. Berarti kan kalau 4.000 dikali 4, 100 berapa? 150. 160 dikalikan harga kurs emas sekarang ini. Coba, emas yang terbaik loh, emas dulu tuh kan. Nah, itu dandanya mau 1 jutaan. Anggaplah 1 juta. Emas yang memang tidak ada campuran. Emas murni. Berapa emas murni sekarang berapa? Katakanlah 1 juta. 1 juta. 100 berapa tadi itu? 140. 160 atau 40? 160. Kalikan 1 juta berapa? 16 miliar. Bayangkan, zaman dulu Sayyidina Utsman sudah ngasih kepada Kanjeng Nabi seperti itu. Kita kadang-kadang masih nggak usah dah kau ngasih di jalan Allah, kasih istri kau jalan. Masih nak hitung-hitungan, apalagi nak ngasih jalan Allah. Kasihkan istri, kadang-kadang masih nak bertapuk-tapuk sana tapuk sini. Betul tak? Enggak. Istri gajian katakanlah 1 juta, kasih istri 400 simpan, 200 taruh di kopeci hitam, 100.000 taruhkan di kocek celana tuh. Jadi celana tuh ada kocek rahasia. Budak tuh kalau udah memang degil tuh ya, kocek itu ada kocek rahasianya celana tuh, coba. Begitu istrinya nyuci ketahuan, bang ada duit nih bang di celana. Mana? Iya nih duit. Bukan duit aku. Duit siapa? Duit sialan tuh katanya. Nah pula iyalah sialan ketahuan sama istrinya kan. Jadi kasih sama istri kalian, tidak ada masalah ya. Jangan kalian ini bahagiakan dia karena dia yang ngurus rumah segala macam. Nah buat seperti itu, apalagi ini momen Muharram. Mulai belajar kita memperbaiki hati kita. Belajar sebagus-bagusnya ilmu, setinggi-tinggi ilmu yang kau dapat, kalau ilmu itu masih kemudian hatimu tidak bersih, takutnya kacau nanti malahan. Dikirmu masih kepikiran bahwa hatimu masih rusak, susah. Orang dikir itu paling senang diganggu sama setan. Makanya kadang-kala itu dulu Syekh Qadir Jilani ketika beliau sedang berzikir, setan iblis datang mengatakan, sudah Abdul Qadir, kamu sudah cukup, wirid kamu sudah cukup, sudah, ini aku adalah Tuhanmu, sudah cukup, kau tidak perlu zikir lagi. Nah, sama si Abdul Qadir Jilani diambil batu, dilempar cahaya iblis yang menyerupai cahaya tadi tersebut, yang menyamar jadi cahaya, dilempar sama si Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Karena Allah tidak bakal memberhentikan hambanya untuk berzikir. Nah, ini ada cahaya nggak berhenti. Makanya zaman sekarang banyak orang sembahyang cukup ingat, asal lagi zikir segala macam, cong katanya, kata cahaya nih kan, padahal itu setan. Cong, cukup. Dah tak usah sholat, kau tak usah segala macam, dah, oh cukup dah, tak perlu lagi sholat, cukup niat, dah cukup dah. Nah, cerita di kemana-mana. Tadi malam aku lihat cahaya tuh. Tuhan itu datang kepada aku. Tuhan, dia kalau dia baca sekali Tuhan, kalau dia baca 2 kali dia Tuhan tuh. Dia Tuhan tuh datang kepada aku, mengatakan udah cukup, aku tidak perlu sembahyang lagi. Nah, ngapa pula? Ilmu aku udah berlebih-lebih katanya, dah cukup. Ini orang yang gini nih bahaya nih. Nah, orang dah merasa cukup segala macam, lalu sembahyang tada kebaikan dah. Nah, udah. Nah, jadi hati harus dibagusin. Hati bagus ini insya Allah bisa mampu menghilangkan hal-hal buruk dalam diri kita, pikiran-pikiran buruk dan hal-hal yang sifatnya negatif dalam hati kita tuh dia keluar. Insya
Masya Allah, saya doakan kalian Allah karuniai hati yang senang, hati yang bahagia, hati yang penuh dengan kebaikan, hati yang penuh dengan hal-hal yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang ahli takwa, ahli Quran, ahli salat, ahli yakin, ahli mahabbat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minas syuhada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Rabbana innana amana faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, saya sampaikan bahwa insyaallah malam Sabtu depan di tempatnya Ustadz Muzaki. Ustadz Muzaki ada. Kalau Ustadz Muzaki tidak sempat tidak apa-apa. Mau pindah kemana Ustadz? Belum siap tidak apa-apa Ustadz ya. Saya pindahkan Ustadz ya. Nah, pindahkan ke Kak Zen. Kak Zen siap minggu depan. Kalau tidak siap tidak apa-apa, kita cari ada satu lagi. Adam siap Dam? Tidak ada. Tidak ada di sini. Ada ini apa Kak Doyok ya? Tidak ada juga. Arlang, ya? Ya. Siap Kak Alan ya? Ya. Kita di tempat Kak Alan, insya Allah malam Sabtu depan di tempat Kak Alan di Jalan Soja ya, Kota Baru ya, Kota Baru. Jalan apa namanya itu ya? Perdamaian, Karya Indah ya? Ya, Karya Indah. Nanti mohon di Sherlock aja nanti. Ya, mohon diinformasikan kepada jamaah lain. Insya Allah malam Sabtu depan kita di Kota Baru di Soja. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan dan semoga insya Allah menjadi manfaat berkah buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.